Beginilah pekerjaan yang dilakukan Endah sehari-hari. Ia bekerja di salah satu tempat produksi keripik ceker di Desa Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Endah bertugas memasukkan keripik ceker ke dalam plastik kemasan dan menyegelnya. Sebelumnya wanita berusia 33 tahun ini hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dirinya hanya mengandalkan penghasilan dari sang suami. Namun sejak 3 tahun lalu, Endah dapat menambah penghasilan keluarganya dengan ikut bekerja di industri rumahan keripik ceker. Kalau saya sih masih sekitar 3 tahunan, tapi sudah terasa seperti keluarga di sini gitu. Ya, saya inginnya sih kita cuma membantu ya, dan tetap berdoa supaya usahanya Bapak ini supaya bisa terus lancar, maju, dan bisa membantu kami sebagai karyawannya untuk membantu suami dalam segi penghasilan, karena Bapak pun mengasih kami gaji ya alhamdulillah lah, enggak sampai seperti yang di luar-luaran di bawah standar, enggak. Bapak tetap standar untuk menggaji kami, cukup sangat banyak sekali membantu. Dari segi keuangan Bapak pun seandainya kita membutuhkan uang untuk membayar anak sekolah, belum waktunya gajian, kita bilang ke Bapak sudah bisa dikasihkan gitu. Iya, betul. Tak hanya Endah, beberapa ibu rumah tangga lainnya pun merasakan hal yang sama. Perekonomian mereka terbantu dengan bekerja di usaha keripik ceker milik Bribka Eko Santoso. Ya, usaha keripik ceker ini adalah milik seorang anggota kepolisian yang bekerja di unit lalu lintas Polresta Sidoarjo. Bribka Eko menggunakan usahanya ini untuk membantu perekonomian warga di sekitar tempat produksi. Yang jelas dampak positifnya, tetangga-tetangga yang sebelumnya mungkin di rumah nggak ada kerjaan, ibu-ibu yang biasanya hanya istilahnya momong anak, lah dengan usaha kami ini mereka bisa ngikut nimbrung. Jadi mereka bantu kami, kadang ada yang minta borongan, hanya minta ngupas cekernya, ngelepas tulang, dibawa pulang, setelah hasilnya diserahkan ke kita. Ada juga yang ikut membantu di lokasi, jadi bantu pemrosesan di sini setelah selesai pulang. Jadi banyak, alhamdulillah kita bisa membantu tetangga kanan kiri. Usaha keripik ceker dirintis orang tua Eko sejak tahun 1980-an. Eko melanjutkan jerih payah kedua orang tuanya yang telah sukses mendirikan usaha rumahan ini sampai sekarang. Kini, usaha keripik ceker milik Eko ini bisa memproduksi sekitar 15-20 kilo ceker setiap hari. Orang tua saya sudah membuat usaha keripik ceker ayam ini. Nah, berikutnya beliau mengajarkan kepada saya tentunya, usaha ini sebetulnya yang bisa mengantar kamu jadi polisi. Usaha ini yang membuat keluarga kita bisa bangkit dari kondisi yang kekurangan, bisa sampai cukup seperti ini adalah karena dari bisnis ini. Dalam kesehariannya tak jarang Bribka Eko turun langsung dalam proses pembuatan keripik ceker selepas berdinas di kepolisian. Jadi setelah itu saya masuk menjadi anggota polisi. Nah, sambil berjalan dengan berjalannya waktu, saya lihat kondisi sudah mulai stabil kembali. Jadi flu burung isunya sudah mulai menghilang. Saya terfikirkan untuk mencoba merintis kembali usaha yang dulu pernah berjaya. Akhirnya saya coba kembali membuat kecil-kecilan, dari mulai yang dulu kita ambilnya puluhan kilo, kita hanya ambil beberapa kilo dulu, dan alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah pasar mulai normal kembali, stabil, hingga akhirnya terus kami jalankan hingga sampai saat ini. Tak hanya membuat keripik ceker, industri rumahan milik Eko ini juga membuat keripik dari usus ayam. Usaha turun-temurun keluarga ini berkembang cukup pesat. Kedua produk buatan Eko sudah terjual sampai ke luar negeri. Jadi saat ini keripik ceker kami, kalau kemampuan kami sendiri, karena kami dibatasi oleh lingkup kerja, sehingga kami paling bisa ngirim paling jauh Malang, Lamongan, Jombang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik,
Nah, sekitarnya itu yang jangkauan kami sendiri. Namun distributor yang ngambil ke kita itu banyak dikirim ke Bali, ke Lombok, ada yang sebagian ke luar negeri katanya ke Brunei. Nah, ini itu segmen pengirimannya. Jadi kalau mengenai harga kalau kita bicara ada rasa, ada kualitas, ada harga. Mungkin ada di tempat lain yang lebih murah, ya kita tetap, saya rasa harga kami sesuai dengan kualitas kami kan gitu. Tak hanya menebar manfaat dengan usaha keripik cekernya, Bribka Eko juga seringkali membantu masyarakat dalam bidang pengobatan melalui cara hipnoterapi. Ilmu hipnoterapi yang ia miliki pun ia sebarkan saat diundang sebagai pengajar maupun pembicara di beberapa universitas di Jawa Timur. Walaupun mengemban tugas sebagai anggota kepolisian dan juga bertanggung jawab meneruskan usaha keripik ceker orang tuanya, Eko tak pernah lupa akan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Eko memang dikenal sebagai sosok yang gigih dan tak pernah menyerah. Dia itu seorang yang bertanggung jawab, bekerja keras, dan dia tidak pernah mengeluh. Meskipun dia jatuh bangun dari usahanya, dia tetap gigih dan berani menghadapi segala cobaan. Kegigihan dan kepedulian yang ditanamkan Bribka Eko sepatutnya menjadi contoh bagi kita semua. Karena setiap kebaikan pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Demam Manikin Challenge melanda seluruh masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dan berikut aksi kreatif Manikin Challenge Polres Demak.